karena ia yang paling memerlukan cintaku. Seorang gadis kecil sedang memamerkan boneka-boneka koleksinya kepada neneknya. Sang nenek kemudian bertanya kepadanya, "Boneka mana yang paling kamu sukai?" Sang cucu menjawab, "Aku akan jawab asalkan nenek berjanji tidak akan tertawa setelah tahu apa yang paling aku sukai." Sang nenek mengangguk setuju. Gadis kecil itu kemudian masuk ke kamarnya dan kembali dengan membawa bonekanya yang paling jelek. "Kenapa boneka ini yang paling kamu sukai?" tanya sang nenek kepada cucunya penasaran. Gadis kecil itu menjawab, "Karena dia ini yang paling membutuhkan cintaku dibandingkan boneka-boneka lainnya yang bagus-bagus itu." Saya tidak tahu apakah ini kisah rekaan atau kisah yang benar terjadi. Tapi mungkin tidak penting untuk kita apakah ini kisah nyata atau bukan. Saya hendak mengajak kita melihat pesan dari cerita di atas dan rasanya pesan tersebut begitu kuat diberitakan dalam kitab Injil. Memang benar semua orang memerlukan cinta Tuhan, tetapi ada orang yang sangat membutuhkan cinta Tuhan, yaitu mereka yang tidak pernah dicinta, bukan karena buruk rupa, tapi karena perbuatan mereka yang tercela. Mereka disingkirkan, dikucilkan, dianggap sampah dari bangsa yang kudus itu. Yesus datang menyapa para pemungut cukai. Yesus datang menyapa para pezina, para pendosa. Yesus datang bagi orang kusta, orang buta, dan orang lumpuh. Tentu kita tidak puas dan berkata, bukankah orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam juga membutuhkan cinta Tuhan? Bukankah mereka juga pada hakikatnya sama adalah orang berdosa? Lalu apa bedanya pemungut cukai, para pezina, dan orang Farisi dan ahli Taurat itu? Bedanya terletak di sini. Pemungut cukai adalah orang yang berdosa dan mereka sadar bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Orang yang tidak layak untuk tinggal dalam kerajaan Allah. Sementara ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang berdosa yang tidak menyadari keberdosaan mereka. Alih-alih menyadari, justru mereka mengagungkan diri sebagai orang yang saleh tanpa cacat celah. Dan oleh karena merasa diri paling benar, mereka menolak karya Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena merasa diri paling benar, mereka merasa tidak bersalah, menyalibkan seorang putra Allah yang menyatakan cintanya bagi mereka yang papa dan hina. Bagaikan gadis kecil yang mencintai boneka jelek karena ia sadar bahwa boneka itu membutuhkan cintanya lebih dari boneka-boneka yang bagus. Boneka-boneka lainnya membutuhkan lebih banyak sebab tidak ada orang yang memujinya, bahkan banyak orang yang mengejek dan mencelanya. Yesus datang menghampiri pemungut cukai, menyapa Sakeus yang ada di atas pohon sebagai sebuah upaya untuk dapat melihat Yesus. "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Itu yang dikatakan Lukas pasal 19 ayat 5b. Ketika Sakeus mendapatkan cintanya Allah, sesuatu yang tidak pernah didapatkannya karena pekerjaannya dianggap mengkhianati umat Allah, Sakeus pada saat itu juga menyatakan pertobatannya. "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Lukas 19 ayat yang ke-8. Yesus menyambut pertobatan Sakeus dan berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Lukas 19 ayat 9 dan ayat yang ke-11. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat belajar dari anak kecil tadi, sebab mereka adalah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati.